Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat saya penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Puspita Reni. Di video sebelumnya saya sudah membagi informasi tentang bagaimana cara kita mengisi rencana aksi pada penyusunan SKP di aplikasi e-Kinerja BKN. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara kita mengisi bukti dukung pada aplikasi yang sama untuk penyusunan SKP 2023. Bagaimana caranya? Kita simak video ini hingga selesai ya. Setelah kita mengisi rencana aksi, lanjut kita kembali ke halaman sebelumnya dengan cara mengklik tanda panah yang ada di pojok kiri atas, maka tampilannya akan seperti ini. Tahap selanjutnya mari kita klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Maka tampilannya akan seperti ini. Sobat saya penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, beberapa bukti dukung sudah saya isi. Jadi seperti ini ya. Untuk masing-masing rencana hasil kerja ada 3 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Dan masing-masing dari aspek tersebut harus kita isi bukti dukungnya. Di bawah juga sudah saya isi. Nah, ini adalah bukti dukung yang tidak saya isi karena sebagian memang bukti dukungnya belum selesai dan sebagian juga memang tidak akan saya isi karena rencana hasil kerjanya tidak saya kerjakan di periode ini. Untuk pengisian bukti dukung caranya sangat mudah. Caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita scroll dulu ke atas. Di sini ada rencana hasil kerja yang memang sudah saya kerjakan namun bukti dukungnya belum saya masukkan, seperti pelayanan konsultasi di bidang pertanian. Nah, kita coba masukkan bukti dukungnya. Caranya kita klik tambah seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita tulis saja nama bukti dukungnya. Karena di sini bukti dukungnya saya tulis berupa dokumen, maka saya tulis di sini dokumen konsultasi bidang pertanian. Lanjut di bawah kita akan menyalin link dari Google Drive. Jadi caranya sudah pernah saya share di video sebelumnya. Kita ke Google Drive, kemudian cari bukti dukungnya. Nah, di sini saya sudah membuat konsultasi ya, dokumen konsultasi bidang pertanian. Kita dapatkan linknya. Kemudian kita ini ya, pastikan siapa saja yang memiliki link, kemudian diatur pelihat, kemudian salin link, kembali ke aplikasi e-Kinerja, kita salin di sini linknya. Lanjut kita oke. Nah, ini untuk aspek kuantitas. Kemudian selanjutnya kita ke aspek kualitas. Sama isinya, kita salin link yang sama. Kemudian nama bukti dukungnya juga sama, dokumen konsultasi bidang pertanian. Kemudian kita oke. Untuk aspek waktu juga sama isinya. Kita salin link atau kita isi nama bukti dukungnya terlebih dahulu. Nah, ini isinya sama ya teman-teman. Kemudian kita oke. Selanjutnya saya ingin mengisi rencana hasil kerja, bukti dukung dari rencana hasil kerja evaluasi, laporan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, di bulan Februari saya melakukan kegiatan evaluasi penyuluhan pertanian, maka saya akan masukkan bukti dukungnya. Di sini saya tuliskan laporan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian. Seperti langkah sebelumnya, nah setelah kita tulis nama bukti dukungnya, kita lanjut ke bagian bawah, kita share link yang ada di Google Drive. Kita cari terlebih dahulu bukti dukung berupa laporan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian. Kita dapatkan linknya. Kemudian setelah di-set siapa saja yang memiliki link dan pelihat, kita salin link. Kita kembali ke bilah bukti dukung, kita salin di situ dan kita oke. Kita lakukan hal yang sama pada aspek kualitas.
Nah, lanjut kita isi juga di aspek waktu. Kemudian kita oke. Baik sobat saya penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, itu tadi cara kita dalam mengisi bukti dukung di masing-masing aspek, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Sebelum kita ke step selanjutnya, kita pastikan bukti dukung yang kita isi sudah lengkap dan link bukti dukung yang kita share ke dalam aplikasi itu bisa dilihat oleh penilai. Caranya, di kolom bukti dukung kita klik edit, kemudian di kolom bukti dukung linknya ya kita salin. Nah, setelah kita salin, kita masukkan ke tab baru, kita salin di bilah ini, kemudian kita enter. Apabila tampilannya sudah sesuai dengan bukti dukung yang kita share, maka tidak ada masalah, berarti bukti dukung yang kita share di aplikasi bisa tim penilai melihatnya atau mengidentifikasinya. Kita cek satu persatu, pastikan sudah lengkap ya. Jadi untuk masing-masing aspek seperti kuantitas, kualitas, dan waktu pada satu rencana hasil kerja itu redaksinya sama, termasuk link yang kita bagi juga sama ya. Oh ya sobat saya penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, untuk bukti dukung linknya tidak harus kita ambil atau kita salin dari Google Drive. Contohnya untuk materi penyuluhan pertanian berupa video, nah di sini saya ambil dari link YouTube. Sedangkan untuk materi penyuluhan pertanian berupa leaflet, untuk bukti dukungnya saya share link dari Google Drive. Setelah kita mengisi bukti dukung dan bukti dukung yang kita isi sudah lengkap dan sudah kita pastikan dapat teridentifikasi oleh penilai, lanjut kita ke step berikutnya yaitu ke kolom realisasi. Realisasi ini menggambarkan hasil kerja yang sudah kita lakukan atau yang berhasil kita capai di periode Januari hingga Maret atau periode ini. Beberapa realisasi sudah saya isi di sini ya, sama dengan pengisian bukti dukung. Untuk realisasi masing-masing aspek seperti kuantitas, kualitas, dan waktu harus kita isi. Untuk pengisian realisasi di sini saya mencontohkan pada rencana hasil kerja pelayanan konsultasi di bidang pertanian. Nah, pada aspek kuantitas kita klik edit di sini ya, kita klik, kemudian pada bilah realisasi kita menuliskan berapa banyak laporan atau dokumen yang sudah kita buat untuk rencana hasil kerja berupa pelayanan konsultasi. Karena saya melakukan satu konsultasi dan membuat satu dokumen, maka saya tuliskan di realisasi satu dokumen. Sedangkan untuk sumber datanya saya tuliskan bukti dukung teridentifikasi. Kemudian oke. Untuk pengisian realisasi pada aspek kualitas caranya sama, kita klik edit. Kemudian pada bilah realisasi di sini saya menulis dalam bentuk prosentase karena target rencana hasil kerja pada aspek kualitas saya menuliskan dalam bentuk prosentase. Jadi saya menuliskan di situ targetnya 100%, sedangkan realisasinya di sini saya menuliskan 90%, yang artinya pelayanan konsultasi yang saya lakukan kualitasnya masih 90%. Seperti itu. Kemudian lanjut ke sumber data. Jadi sumber data di sini saya menuliskan sama dengan aspek kuantitas, yaitu bukti dukung teridentifikasi.
Lanjut, klik OK. Untuk pengisian realisasi pada aspek waktu, caranya sama, kita klik edit, kemudian untuk realisasi, di sini saya menuliskan 3 bulan karena laporan atau kegiatan pelayanan konsultasi ini saya kerjakan pada rentan waktu Januari hingga Maret. Kemudian untuk sumber datanya, di sini saya tuliskan ketepatan waktu. Lanjut, kita OK. Baik sobat saya penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, itu tadi cara kita mengisi realisasi pada penyusunan SKP 2023 periode Januari hingga Maret di aplikasi e-Kinerja BKN. Setelah semuanya lengkap, bukti dukung kita isi, realisasi kita isi, nah kita bisa menunggu SKP kita untuk dinilai. Nah, berikut ini adalah SKP saya yang sudah dinilai oleh atasan. SKP yang sudah dinilai oleh atasan akan mendapatkan penilaian berupa feedback dari atasan. Jadi ada emoji di sini ya, bagus, pertahankan, dan lain-lain. Oh ya sobat saya penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, apabila SKP kita sudah dinilai, maka isian untuk rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi tidak dapat kita ubah. Jadi pastikan isian pada poin-poin tersebut sudah benar sebelum SKP kita dinilai oleh atasan. Kita dapat mencetak form penilaian dengan cara mengklik bilah cetak form penilaian seperti ini. Kita klik, kemudian tampilannya seperti ini, kita OK saja. Maka akan tampillah evaluasi kinerja pegawai seperti ini. Untuk mendapatkan atau mengunduh berkas ini, kita klik tanda panah ke bawah seperti ini. Kemudian kita ubah nama filenya. Di sini saya mengubah dengan nama SKP Triwulan Pertama Penilaian. Kemudian penilaian 2023, kemudian kita save. Selain itu, kita juga bisa mencetak dokumen evaluasi kinerja. Nah, kita OK. Nah, ini dokumennya. Kita lanjut mengunduh dengan cara yang sama, yaitu kita klik tanda panah ke bawah di sini. Kita ubah nama filenya menjadi dokumen penilaian SKP 2023 pertama. Kemudian kita save. Baik sobat saya penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, demikian cara mengisi bukti dukung dan realisasi pada penyusunan SKP 2023 periode Januari hingga Maret di aplikasi e-Kinerja BKN. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.